Halo semua, kami dari kelompok 3 kelas HIB Kampus Indralaya hari ini akan menjelaskan mengenai komunikasi politik. Perkembangan media. Dalam perpolitikan, dibutuhkan media komunikasi untuk menyebarkan atau menginformasikan berita yang butuh untuk disebarluaskan, diinformasikan atau diklarifikasi agar masyarakat mengetahui bagaimana perkembangan permasalahan politik yang terjadi. Dalam perjalanan waktunya, ada 3 periode perjalanan media massa, yaitu sebagai berikut. 1. Masa sebelum komunikasi massa. 2. Masa komunikasi massa. Ketiga, masa studi media massa. Masa sebelum komunikasi massa. Masa ini memiliki 2 mazhab, yaitu Frankfurter School and Chicago School. Frankfurter School, ilmuwan pada mazhab ini menganalisis persoalan dengan analisis kritis atau penalaran. Setelah Masehi, terutama setelah ditemukannya mesin cetak, muncul Zeitungskunst di Jerman yang merupakan pengetahuan tentang persurat kabaran tentang tata cara menulis koran sehingga gagasan bisa sampai kepada publik. Beberapa tahun kemudian muncul studi publistik yang tidak hanya mempelajari ilmuwan persurat kabaran, tetapi seluruh kegiatan yang menyangkut proses penyampaian pendapat secara umum. Chicago School. Paradigma ini awalnya menggunakan metodologi kuantitatif yang menggunakan metode-metode ukuran angka. Metode berpikirnya adalah induktif yang khusus menuju yang umum. Analisisnya adalah analisis empiris, yaitu berdasarkan gejala-gejala yang berkembang di lapangan atau yang telah ada dari pengalaman. Masa komunikasi massa. Berdasarkan Severin dan Tankard dan Alexis Estan, perkembangan penelitian dan model komunikasi massa dimulai dari The Powerful Effect Models, kemudian masa The Moderate Effect Models, dan terakhir The Limited Effect Models. Posisi media dalam masyarakat dan negara ditinjau Siebert dan Peterson menjadi 4 penguasaan. 4 Theories of the Press. Pertama, Authoritarian Theory of the Press. Kedua, Soviet Communist Theory of the Press. Ketiga, Libertarian Theory of the Press. Dan keempat, Social Responsibility of the Press. Masa studi media massa. Pada periode ini bukan pers lagi yang jadi fokus utama, tapi kepemilikan media baik secara teoritis, regulasi maupun praktek. Metode penelitian pun tidak terfokus ke isi, efek, dan audiens, tapi ke politik ekonomi media, monopoli media, rating acara, dan semacamnya. Pada periode terakhir ini, konfigurasi media massa mengalami perubahan dalam posisi dan kajian. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai media di negara demokrasi maju. Negara demokrasi adalah negara yang melibatkan partisipasi rakyat. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Peran penting tersebut yakni berposisi strategis dalam mendidik publik dan menjadi alat kontrol sosial. Inilah peran media pers di negara demokrasi maju, antara lain, yang pertama menegakkan nilai-nilai demokrasi, yang kedua mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, yang ketiga mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, yang keempat melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan memperjuangkan keadilan dan juga kebenaran. Berikut ini adalah bentuk pemanfaatan media pers oleh praktisi politik, partisipan politik, dan pemerhati politik yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama ada media massa cetak berbentuk surat kabar, majalah, dan buku. Yang kedua, kekuatan media siaran yang meliputi radio dan televisi. Yang ketiga adalah kekuatan media internet melalui media internet dalam website. Media di negara demokrasi baru.
Media ini disebut sebagai pers komunis atau pers Soviet totalitarian karena media ini merupakan sebuah teori yang lahir di Uni Soviet yang kemudian berkembang di negara-negara komunis Eropa Timur. Tujuan teori pers komunis yang pertama adalah membantu suksesnya dan berlangsungnya sistem sosialis Soviet, khususnya keberlangsungan diktator partai. Yang kedua, dalam hal ini, media massa merupakan alat pemerintah atau partai dan merupakan bagian integral dari negara. Ini berarti media massa harus tunduk pada pemerintah dan dikontrol dengan pengawasan ketat oleh pemerintah atau partai. Yang ketiga, media massa dilarang melakukan kritik terhadap tujuan dan kebijakan partai. Karena media massa sepenuhnya menjadi milik pemerintah, maka yang berhak menggunakannya adalah anggota partai yang setia dan ortodoks. Berikut ini adalah negara-negara yang menggunakan pers komunis, yaitu Cina, Rusia, Hungaria, Kroasia, dan Uni Soviet. Kemudian, inilah ciri-ciri teori pers komunis. Yang pertama, sebuah media tidak dimiliki secara pribadi. Yang kedua, masyarakat berhak untuk melakukan sensor. Yang ketiga, media di bawah kendali kelas pekerja dikarenakan pers melayani kelas tersebut. Fungsi pers komunis yang pertama adalah sebagai wadah atau tempat pendidikan kader-kader komunis di kalangan massa. Yang kedua, sebagai agregator, propaganda, dan organisator kolektif serta alat dalam melakukan kritik dan kontrol. Yang ketiga adalah sebagai lembaga mobilisasi dan pengorganisir massa untuk membangun perekonomian. Prinsip teori pers komunis. Yang pertama, media massa harus melayani kepentingan serta berada dalam kontrol kelas pekerja. Yang kedua, media harus bisa melakukan fungsi positif untuk masyarakat dengan melaksanakan upaya sosialisasi norma-norma yang diinginkan, pendidikan, mobilisasi, dan motivasi. Yang ketiga, kalangan swasta tidak dibenarkan mempunyai media. Yang keempat, masyarakat berhak mensensor tindakan hukum yang lainnya dalam upaya mencegah atau memberikan hukuman sesudah adanya publikasi yang sifatnya antisosial. Kelima, dalam melaksanakan semua tugasnya, media harus tanggap pada kebutuhan serta keinginan masyarakatnya. Yang keenam, wartawan merupakan kalangan yang profesional serta bertanggung jawab dan mempunyai tujuan atau cita-cita yang selaras dengan kepentingan utama masyarakat. Yang ketujuh, media harus memberikan pikiran serta pandangan yang lengkap dan objektif tentang masyarakat dan dunia sesuai dengan ajaran Marxisme dan Leninisme. Yang kedelapan, media harus memberikan dukungan gerakan-gerakan progresif di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, kelebihan teori pers komunis adalah media bebas dalam menjalankan tugas-tugas sebagai instrumen partai dan negara, bukan sebagai pihak-pihak yang bersaing dalam mendapatkan simpati publik. Sistem ini diciptakan atau dibangun sebagai bagian dari adanya perubahan dan untuk membantu mencapai suatu perubahan. Sistem Soviet ini menentukan fungsi komunikasi massa secara positif dengan mengatur rakyatnya supaya mendukung pemimpin serta program-programnya. Sistem Soviet ini merupakan sebuah sistem pers terencana yang bercampur dalam partai dengan dibantu organisasi yang ada di bawahnya. Sistem Soviet untuk membangun status quo Soviet, namun selalu dalam konteks perkembangan dan perubahan. Selanjutnya, kekurangan teori pers komunis adalah tidak semuanya dapat berhak memakai media dari sistem ini, sebab hanya dari anggota partai yang loyal saja yang memiliki hak. Pers komunis hanya dapat menguntungkan kaum sosialis sebab hanya memburu keberhasilan untuk kediktatoran partai. Dan apabila ingin mengkritik, pers harus melalui izin para pemimpin partai. Media massa menjadi alat dalam kegiatan negara yang tidak boleh atas pemilikan swasta sebagaimana halnya industri berat. Paham ini berdasarkan pandangan bahwa pers bebas tidak untuk memperdagangkan informasi, tetapi untuk mendidik massa dan mengorganisasikan mereka di bawah bimbingan tunggal partai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Opini publik. Pengertian opini publik menurut konteks berkaitan dengan dua pertanyaan yang berbunyi, what public are we referring to, dan what is an opinion. Berdasarkan etimologi public opinion berasal dari bahasa Latin, yakni opinere dan publicus. Adapun opinere berarti berpikir atau menduga, sedangkan publicus berarti milik masyarakat luas. Fraser Moore menjelaskan opini publik sebagai ungkapan keyakinan yang menjadi pegangan bersama mengenai suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Opini publik memiliki beberapa ciri-ciri. Apa sajakah itu?
Ada isi, arah, dan intensitas tentang opini publik. Ciri ini berkaitan opini publik terhadap tokoh politik partai dan pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan publik. Kontroversi menandai opini publik artinya sesuatu yang tidak disetujui semua rakyat. Opini publik memiliki volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi ini menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tidak langsung. Kita tidak dapat mengatakan seberapa lama opini publik itu, tetapi opini publik yang menghasilkan kontroversi sering bertahan lebih lama, seperti dalam kampanye, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Tahapan pembentukan opini publik. Di Liftarigen position, opini publik masih di dalam keadaan yang tidak teratur. Di Visigen position, opini telah mulai menuju ke arah pembicaraan yang lebih detail, pendapat mulai berkumpul ke arah tertentu dan jelas. Di Vestigen position, opini berada di tahap pembicaraan atau diskusi yang sudah mantap tentang suatu pendapat dan sikap yang diyakini keberadaannya. Media di negara otoriter. Sistem pers otoriter. Sistem pers otoriter adalah sebuah sistem media massa yang didasarkan terhadap teori pers otoriter atau pers authoritarian. Dalam sistem pers otoriter, kebenaran dianggap berasal dari sekelompok orang bijak yang membimbing dan mengarahkan masyarakat, sehingga informasi berita pun berasal dari para penguasa atau sekelompok orang yang berkuasa di tengah masyarakat tersebut. Apabila ada berita atau informasi lain yang bertentangan dan tidak diizinkan untuk disampaikan oleh penguasa, maka informasi atau berita itu pun tidak akan ditayangkan. Bahkan media yang menyampaikan informasi itu pun bisa dihapuskan. Sejak abad ke-16, teori ini sudah dipakai secara luas di dunia dan beberapa negara mungkin sampai saat ini masih menerapkannya. Ciri-ciri media pers di negara otoriter. Pertama, selamanya media akan tunduk pada penguasa. Kedua, media tidak bisa melakukan hal-hal yang merusak wewenang yang sudah ada. Ketiga, wartawan tidak mempunyai hak kebebasan. Keempat, media menghindari perbuatan yang menentang moral dan politik. Kelima, sensor diterapkan. Keenam, kecaman kepada penguasa baik itu penyimpangan kebijakannya ditiadakan. Kelebihan dan kelemahan media di negara otoriter. Kelebihan, negara dapat mengatur informasi dengan mutlak, sehingga informasi-informasi yang dianggap membahayakan keutuhan negara dapat dengan mudah dihentikan. Kedua, negara dapat dengan mudah dan cepat menyebarkan informasi. Ketiga, penyebaran informasi, ujaran kebencian ataupun hoaks dan berita bohong lainnya relatif dapat diatasi dengan mudah karena pemerintahan memegang kendali terhadap pers. Kelemahan media di negara otoriter. Pertama, masyarakat tidak dapat menyampaikan kritik yang membangun lewat media massa. Kedua, apabila pemerintahan jatuh pada tangan yang salah, maka potensi penggunaan media massa untuk memenuhi ambisi pribadi dan kelompok akan sangat besar. Ketiga, menghilangkan kesempatan bagi para oposisi ataupun yang lebih paham mengenai masalah yang sedang dihadapi pemerintah untuk melakukan koreksi. Keempat, tidak memberikan kebebasan pers kepada wartawan atau para pelaku media secara utuh karena hanya boleh meliputi hal-hal yang dianggap oleh pemerintah perlu dilaporkan. Penerapan media pers di negara otoriter. Beberapa negara yang disebut pernah dan mungkin saat ini masih menerapkan sistem pers otoriter, antara lain Jepang, Rusia, Spanyol, Jerman, dan lainnya. Pada prinsipnya, penerapan dari sistem pers otoriter ini membuat terdapat badan khusus yang melakukan filter informasi, sekaligus menyampaikan informasi apa saja yang perlu disampaikan oleh media massa kepada masyarakat dalam suatu negara tertentu. Dasar dari berita yang perlu disampaikan tersebut tentu berasal dari pemerintah yang saat itu sedang berkuasa. Di Indonesia sendiri, sistem pers otoriter ini pernah diterapkan di zaman Presiden Soeharto. Pada masa itu, apabila media atau pers menerbitkan berita-berita yang buruk tentang pemerintah, maka surat izin usaha penerbitan pers akan dicabut. Sehingga, mau tidak mau, bagi media yang ingin masih terus eksis, juga harus mengikuti kemauan dan rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah. Itulah penjelasan mengenai komunikasi politik dari kelompok 3. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan.